Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meila Desari dengan NPM 247828082. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video hands-on pada chapter 5 tentang lab configuring virtual machine system DIX, yang dimana di sini kami ditugaskan untuk menjalankan lab environment-nya ya. Jadi di sini kita bisa open console. Kita tunggu. Oke. Tuh di sini pada course ini. Jadi tujuan lab ini sendiri yang pertama yaitu kita akan membuat sebuah instance dengan abnormal DIX. Kemudian yang kedua kita akan membuat dan attack volume atau storage tambahan. Kemudian yang ketiga kita akan membuat snapshot. Kemudian yang keempat kita akan melakukan transfer volume antar projectnya. Jadi step yang pertama yaitu kita akan lab review start ini. Oke, kita bisa masuk ke sini, kita close aja ini. Close tab. Oke, kita aktifis. Kita ke terminal, jangan lupa terminal. Kemudian kita bisa dulu. Oke, sini kita lab, lalu nextnya. Jadi lab restart review start ini digunakan untuk menyiapkan semua research awal supaya environment-nya itu siap dan tidak error saat kita praktek gitu. Kita tunggu sampai semuanya sukses. Lalu instruksi selanjutnya yang pertama kita akan yaitu part satunya kita akan ke CLI ya. CLI kita akan identifikasi environment sebagai operator 1. Jadi kita akan load credential admin atau operator 1. Ini tuh dibutuhkan karena kita akan membuat flavor untuk sebuah hak admin gitu ya, hak admin. Kita tunggu sampai semuanya sukses. Oke, sudah, kita masuk sebagai operator 1. Ini sudah, lalu kita akan ke OpenStack ini, flavor create ini, lalu ke RAM-nya, lalu disk-nya, lalu abnormal-nya, lalu FCP-nya,
public review abnormal vouchers. Oke, jadi ini tuh gunanya tuh membuat flavor dengan Hypermaldix ya. Jadi flavor itu tuh spesifikasi pada virtual machine itu sendiri gitu. Sehingga terlihat ya untuk RAM-nya berapa, disknya berapa. Oke, sudah sesuai, sudah berhasil dibuat di sini. Seperti yang ada pada di samping ini, kita hide. Kita masuk ke 2, yaitu kita akan login sebagai developer 1 ya. Tadi kan kita sebagai operator, sekarang kita akan login sebagai developer. Sini search developer 1 production RC. Oke. Developer RC production RC. Oke. Setelah itu kita masuk ke developer itu untuk membuat VM ya. Jadi developer itu tuh user biasa, dia bukan admin gitu. Nah, yang dimana kita tuh di sini ditugaskan untuk membuat instance VM atau virtual machine. Oke, jadi di sini bisa kita lanjut create, lalu flavor review abnormal, image-nya, kemudian network-nya, kemudian key name, simple software, kemudian weight production adjustment-nya, pair weight production adjustment. Oke, jadi di sini tuh dia tuh membuat VM bernama production ya, production server 5, production server 5. Oke, di sini kita tunggu. Production of JSON. Berhasil. Sampai mana tadi kita ini ya, berhasil. OS. Oke, dia aktif statusnya dan default. Lalu di sini kita akan floating ya, jadi kita akan melihat floating.
dengan OpenStack Floating IP List FJSON. Jadi dia akan menampilkan daftar IP publiknya. Oke. Oh, OpenStack ya. OpenStack. Oke, di sini dia menampilkan. Lalu setelah menampilkan daftar IP publiknya, kita akan menghubungkan floating IP-nya ke VM. Jadi sini kita akan OpenStack server add, lalu bisa nggak ini? Apakah dia harus menggunakan IP floating IP address-nya? Kan harusnya ini ya, floating IP address 72.25.250.107. Kita ganti aja 107. Oke. Ya, artinya ini sudah berhasil lah. Dia menggunakan IP dari yang didapatkan ini. Bisa OpenStack floating IP list selected. Floating IP list. Oke, sudah mendapatkan ya dia floating IP. Fixed IP address-nya sudah mendapatkan. Oke, kita ke ini. Oke, kita ke 3. Jadi di sini kita akan login ke VM. Login instant cloud user to IP address menggunakan SSH Cloud. Oke. IP address 145. Jadi kita menggunakan IP yang kita gunakan. Oke, jadi di sini bukan 145 melainkan 107 ya. Oke, code user production. Lalu sudah ini jadi sudah fdix min l ini adalah menampilkan semua dix ya. Kita akan oke, di sini unitnya sektor, kemudian byte-nya berapa, lalu lanjut untuk mengecek mount disk nih.
lalu df min h ya. Kalau df min h ini dia tuh melihat disk yang sudah termount ya. Biasanya ephemeral tuh artinya tuh disk sementara sudah aktif dan siap digunakan gitu. Kita cek, itu hanya ngecek aja ya. Oke, sudah ya, sudah nih. Lalu yang keempat, kita akan lockout. Nih, kita bisa lockout di sini. Lockout. Kita sudah lockout. Lalu kita kan masih di developer production. Kita akan membuat volume storage tambahannya. Sini storage tambahan, create size-nya berapa? Oke. Jadi di sini tuh dia tuh membuat storage tambahan yaitu 1 GB. Bedanya ephemeral itu tuh sementara, sedangkan kalau volume itu dia tuh permanen gitu. Tuh, apa ini nanti? Oke, di sini berhasil ya. Statusnya creating, membuat ya. Lalu setelah itu kita akan mengecek statusnya. Oke, cek statusnya dengan OpenStack volume list. Maintenance status. Oke, statusnya available sesuai dengan yang di sini. Lalu kita akan attach volume ke virtual machine menggunakan OpenStack server add volume ini. Oke. OpenStack volume. OpenStack volume. Lalu production server 5. OpenStack production server 5 production volume 1. Sudah, lalu OpenStack ini dia tuh digunakan untuk menghubungkan volume itu ke virtual machine ya, seperti menambahkan hard disk baru gitu. Kemudian kita akan verifikasi untuk volumenya menggunakan OpenStack volume show. Jadi kita akan melihat statusnya itu in use, yang artinya tuh dia terpasang atau tidak gitu. Kita akan perintahin ya, production. Oke. Nih, statusnya in use ya, artinya dia sudah terpasang di virtual machine-nya.
Oke, yang kelima, kita masuk ke step kelima, yaitu detect volume. Di sini kita tuh akan melepaskan volume dari virtual machine, yang dimana kita akan membuat snapshot. Nah, jadi sebelum membuat snapshot, kita wajib melepaskan volume dari virtual machine gitu. Oke, kita akan stack remove volume. Send projection volume 1. Oke, sudah. Lalu kita akan membuat snapshotnya. Jadi snapshot itu backup isi volume, jadi dia tuh bisa dipakai untuk restart data gitu. Unstack volume snapshot, lalu create, di sini create snapshot ya. Stack volume snapshot, selection volume snapshot. Banyak banget ya ini. Volume. Hapus saja. Stack volume snapshot. Oke, berhasil dibuat ya. Rating. Oke, kita lanjut ke step ke-6. Sini kita akan melakukan part 2-nya, yaitu melakukan di dalam dashboard GUI ya. Jadi di sini bisa kita klik melalui, kita menggunakan Firefox. Lalu kita masuk ke HTTP dashboard ini. HTTP dashboard example. Kita new tab. Dia masih login. Dia login sebagai developer ya, ini masih ya, developer 1. Lalu kita masuk ke transfer volume. Kita akan melakukan transfer volume. Kita klik project volumes, kemudian di sini kita klik the action menu, yaitu kita create transfer. Pilih ini. Kita klik dong. Kita volumes.
volume. Create ini ya, create transfers and volume, paket production volume 1, klik the action menu, klik and select create transfer. Oke, lalu di sini, dan setelah itu isi dengan namanya production transfer 1 ya, transfer 1 ya, production transfer 1, transfer production transfer 1. Oke. Lalu for the transfer name, with the create volume transfer and create, lalu transfer name-nya tadi apa? Production salah ulang close salah cancel transfer, salah. Tapi bener gak sih? Create volume transfer, create action menu, kemudian Oke, ntar kita ulangin. Sini kita create transfer name-nya ya, production transfer 1, benar. Nih, folder transfer name, column, lalu transfer name, with the volume transfer, transfer ID-nya auto reset key. Kita lihat di sini. Macet. Interface.
aduh, connection error. Oke. Connection error ya. Connection error. Kita hapus saja ini. Sini. Oke. Kita ke sini. Oke, kita download ini. Sini perintahnya apa ini? Setelah itu create volume, klik download transfer, and klik save filenya, lalu volume open it, klik volume transfer, klik save file in the folder and klik close. Ini oke aja. Oke, lalu kita klik sudah download belum? Udah ya. Oke, close. Oke, ini dia sedang ngecek. Kita cek di terminal. Kita tekan ls yang download, send. Nah, oke, 2. Tadi saya downloadnya 2 ya. Oke, lalu kita cat Oke, di sini transfer name-nya, key-nya, lalu in the dashboard. Oke, jadi file ini berisi ID-nya, lalu authorized key-nya. Kita pindah ke project kita dulu ini. Kita ke project volume, lalu project. Lalu kita
transfer ID. Oke, kita ini terminal window. Oh, jadi transfer ID nya diisi sama ini tadi ya, transfer ID apa tadi, transfer ID ya, transfer ID nya kita copy, kemudian kita ke activis, sini. Sini macet-macet ya. Transfer ID-nya macet nih, macet ya Pak. Oke, di sini bisa kita Oke, lalu authorized key-nya authorized key. Copy activis lagi ke sini. Setelah itu ke sini kita salin. Oke, lalu kita cek volume transfer. Oke, jadi di sini statusnya sudah available ya. Di sini statusnya available. Nih, statusnya available. Jadi di sini kita tinggal confirm the volume transfer and the status available. Ini statusnya available. Oke, kita selanjutnya kita cek sini. Kita cek untuk pengerjaannya apakah sudah sesuai. Send.
semuanya. Lalu overall semuanya sudah benar ya. Jadi pada pengerjaan kali ini semuanya sudah benar. Lalu kita setiap mengerjakan lab harus melakukan review finish agar lab-lab sebelumnya itu tidak tertimbun, karena kita kan akan selalu mengerjakan tugas gitu. Di sini lab finish. Jadi menurut saya sudah ya untuk pengerjaan pada chapter 5 ini, yang dimana pada lab ini kita tuh mempelajari perbedaan antara ephemeraldics dan volume. Kemudian kita itu tuh dimana kita tuh ephemeral itu tuh bersifat sementara, sedangkan volume itu bersifat permanen. Jadi kita juga tuh melakukan attack volume ke instance yang tadi kita lakukan, kemudian membuat snapshot sebagai backup, serta mentransfer volume sendiri antar project menggunakan dashboard. Kemudian kita juga sudah melakukan melalui GUI, melalui dashboard ini langsung, yang dimana kita awalnya menggunakan CLI lalu menggunakan GUI. Jadi menurut saya itu tadi pengerjaan pada chapter 5. Jadi saya minta maaf apabila terdapat kesalahan dalam video atau pengerjaan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.